SHGB dan SHM itu sebenarnya status hukumnya sama, yo. Dan ini udah hampir terpasang semua KWH-nya. Kalau rumah subsidi banyak teman-teman bilang, oh ini semua rumah subsidi itu dananya dari pemerintah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Saat ini gue berada di Pesona Kahuripan 9. Dan di video kali ini kita mau bahas apa nih, yo? Bahas, kita mulai dari update progres Blok C dulu aja. Blok C boleh. Oke, terus apa lagi? Nah, selanjutnya kita bahas SBUM. SBUM. Karena banyak banget konsumen yang masih salah kaprah soal SBUM. Masih belum jelas ya. Oke. Jadi kita bahas itu aja. Benar. Nanti kita... Ada lagi nggak? Ntar biar nggak lupa nih. Oke. Kayaknya kita sambung ke legalitas kali ya. Legalitas? Oh boleh. Legalitas surat-surat ya. Oke, dan nanti kita bahas yang pertama dari kita progres Blok C, yang kedua SBUM, dan yang ketiga tentang legalitasnya. Pokoknya panteng terus channel gua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, yang pertama kita lihat progres Blok C nih. Dan dari segi bangunan, Blok C ini sih sebenarnya sudah rampung semua, udah jadi semua. Nah, untuk listrik KWH gini sudah di 85% udah kepasang, tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Mei, ini udah bisa kepasang semua. Nah, jadi dari segi bangunan ya udah ready lah nih. Ini posisi gue berada di Blok C5 nomor 33 tuh. C5 nomor 34. Dan ini Blok C6 ya. Nah, sebelah sini nanti Blok C6 nih. Dan ini udah hampir terpasang semua KWH-nya. KWH. Tinggal sisa beberapa ya. Tinggal sisa benar. Jadi untuk Blok C5 ya hampir semuanya udah inilah yo. Udah instalasi listrik udah hampir nanti selesai. Kita lihat sedikit dah dari drone ya. Kayaknya udah beres semua, paling tinggal masalah listrik aja. Dan di sini untuk Blok A, Blok B, Blok C itu kayaknya udah hampir selesai. Full ya. Blok juga udah hampir terisi penuh. Bener. Udah pengen Makanya buru-buruan aja teman-teman kalau emang yang mau di Pesona Kahuripan 9 segera aja, karena waiting listnya udah lumayan banyak. Nggak kebagian yang ready, paling teman-teman dapat yang inden sekitar 2 bulanan tuh untuk Pesona Kahuripan 9 tahap 2. Kita mah nggak lama, sekarang aja yang udah antri udah lumayan banyak tuh. Yo, di PK9 tahap 2-nya. Dan booking juga masih berlaku ya promonya? Masih 500.000. Jadi kalau nanti pas PK2 dibuka itu ternyata bookingnya jadi 1 juta lagi, DP-nya jadi 6 juta lagi, nah teman-teman sudah booking dari sekarang yang DP 0%. Makanya segera aja. Misalkan dapat di yang ready, alhamdulillah, sambil ngurusin berkas, mungkin sambil nunggu yang tahap 2-nya gitu. Jadi dari sekarang, tapi kalau nunggu nanti dibuka, yang ada udah habis. Iya, nah langsung. Itulah jadi itu yo. Jadi untuk Blok C sih kayaknya progresnya udah inilah. Cuma kayaknya nih lagi pada mau renov nih yo nih. Nah, oh ini udah ditutup, kayaknya udah tuh, tapi tinggal listriknya aja belum. Tuh, jadi lumayan lah untuk teman-teman yang memang belum pernah punya rumah dengan ukuran 60, rumah 32 kamar tidur kayak gini udah keren banget gitu. Nah, terus kemarin yang nanya masalah apa? SBUM. Nah, yang kedua nih. Ya. Jadi untuk yang kedua masalah SBUM, banyak yang nanyain, emang ada subsidi bantuan uang muka tuh yo? Ya, 4 juta. Nah, tapi masing-masing developer itu beda-beda. Jadi SBUM itu ada di developer yang lain, terusnya developer misalkan di mana, sama Pesona Kahuripan. Nah, mungkin ada yang sama, ada juga yang beda. Gitu. Jadi nggak semua SBUM itu dipakai sama satu developer seperti itu sistemnya. Ada juga yang beda juga. Nah, di sini ada 2 jenis nih. SBUM mah 1. Jadi kalau SBUM mah 1 yo. Subsidi bantuan uang muka dari pemerintah, itu juga ada kuotanya. Kalau teman-teman pas pengajuan SBUM itu masih ada kuotanya, dapat tuh. Kalau enggak ya nggak dapat SBUM dia.
Oh. nggak dapat sebum. Ya, jadi subsidi bantuan uang muka itu sebesar 4 juta. Nah, misalkan gini, teman-teman ambil di Pesona Koripan. Udah pengajuan di ACC tuh. Nah, di ACC itu biasanya marketingnya sampein untuk SP3K-nya tuh. Surat persetujuan ya. Pengajuan kredit. Nah, itu nanti SP3K-nya di situ tuh ada tuh. Kalau harga rumah subsidi untuk tahun ini itu kan masih di 185. Ya, dipotong DP 1%. Ya, jadi sekitar 1,8 dipotongnya dipotong 1 1 juta, ya 1%. Sama dipotong subsidi bantuan uang muka tuh. Itu yang sebum itu ya? Yang sebelumnya. Jadi nanti di SP3K-nya itu ada yang 179, 150 tuh ACC-nya, berarti sebelumnya udah masuk ke pemotongan dari pokok hutang. Iya. Ada juga yang cuma DP 1%. Nah, dia di 183, 150. Nah, itu di SP3-nya 183 atau 184 lah ya. Kayak 184, 150. Nah, itu jadi sebelumnya nggak langsung kepotong di situ. Nah, di saat 2 bulan, 3 bulan ke depan udah dari akad kredit, nah itu nanti cair tuh. SPUM-nya cair kemana tuh? Ke rekening developer, sorry, ke rekening debitur. Oh, jadi ke rekening si debitur itu sendiri. Iya, jadi cair ke rekening debitur. Kalau dia ACC ataupun SP3K-nya di 179, paling cuma mampir tuh. Iya. Datang langsung ke debit lagi sama developer karena pokok hutangnya itu di 179, 150 karena kan harusnya 185, jadi udah kepotong sebelum duluan. Ada juga yang di ACC-nya 183, 150. Kalau itu berarti sebelumnya dia masuk murni ke rekening debitur, jadi bisa diambil tuh. Jadi lihat di SP3K-nya karena masing-masing developer lihat SP3K-nya. Oh iya, saya 179 untuk tahun ini ya. Oh, saya 183. Nah, berarti sebumnya nanti cair ke rekening, itu bisa diambil tuh. Jadi gitu untuk sebum. Jadi sebum sebenarnya kita pasti dapat gitu ya? Dapat selama memang itu kuotanya ada. Ada juga yang tahun berapa tuh sebum untuk yang 4 jutanya nggak ada tuh. Karena kan bantuan pemerintah cuma subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta sama subsidi bantuan bunga 5% dia flat sampai lunas. Oh, itu yang bikin flat sampai lunas. Flat sampai lunas. Harusnya kan dia ngikut suku bunga. Ya, ngikut suku bunga. Nah, disubsidi lah sama pemerintah. Jadi subsidinya 5% tuh. Pokoknya flat sampai lunas. Misalkan di ACC 1,4 sampai lunas tetap 1,4. Jadi disubsidi tuh. Oh, jadi angsuran flat itu aja udah berupa bantuan dari lumayan, ya? Lumayan itu. Kalau ngikut suku bunga lumayan 1,4, 1,5 bisa 2 juta bisa lebih. Nah, itu makanya di subsidi sama pemerintah, pokoknya 5% aja. Makanya sayang banget kalau nggak diambil tuh. Jadi ya rumah subsidi itu, nah beda lagi dengan developernya. Kalau rumah subsidi banyak teman-teman bilang, oh ini semua rumah subsidi itu dananya dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang YouTube, pecinta-pecinta YouTube yang suka lihat YouTube, jangan lupa lihat juga YouTube-nya Deddy Bedul. Subscribe, kontennya bagus-bagus, menarik-menarik. Dan ditunggu terus deh pokoknya konten-kontennya Deddy Bedul. Saya yakin akan terhibur dan akan merasa senang melihat konten-kontennya. Oke, don't miss it, subscribe, like, dan share Deddy Bedul channel. Ya, beli tanah dari pemerintah gitu kan, bangunnya juga pakai uang pemerintah. Orang-orang tuh tahu gitu ya. Iya, jadi nggak gitu sebenarnya developer itu ngebangun. Jadi harga rumah ini misalkan kita jual cash ini 234 juta nih. Tapi pemerintah memberikan harga 185 juta. Kalau memang mau, ini karena untuk program rumah subsidi, mau nggak dibayarin 185 juta. Ya kalau kita ngikut harga itu, ya itu berarti kita masuk untuk rumah subsidi tuh. Dengan harga plafonnya 185 juta. Gitu. Nah, dengan Bank BTN yuk. Iya. Ya, Bank BTN yang mendanainya tuh nanti. Jadi developer itu sebenarnya ya bukan semua dananya dari pemerintah, enggak. Di tanahnya, bangunannya, nyari konsumennya. Nah, yang dibilang itu rumah subsidi pemerintah apa yang tadi dua itu, teman-teman dapat subsidi bantuan uang muka, itu juga buat teman-teman. Ya, karena mengurangi pokok hutang. Terus dapat lagi subsidi bantuan bunga tuh 5% flat. Jadi dari pemerintah itu aja. Jadi masalah bangunan, makanya harga sama, persyaratan sama, cicilan sama, cuma beda-beda gitu, rumah beda-beda gitu, maka cari yang terbaik. Gitu. Nah, itu jadi sebum itulah. Untuk lebih jelasnya boleh langsung japri aja.
Terus apa lagi yo? Panas juga ini. Karena rumah subsidi, orang tuh banyak banget pengen tahu soal legalitasnya. Legalitas. Nah, masalah legalitas kita kupas tuntas di sini boleh kayaknya nih ya, sekalian. Boleh. Gak apa-apa agak lama ya. Yoi, Iya, pantang terus. Kalau untuk teman-teman yang ingin lebih detailnya boleh langsung japri gua aja di 08 567 33 16 33. Boleh langsung japri atau mau mesen, mau konsultasi dulu, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau untuk masalah legalitas rumah subsidi, jadi ada yang legalitas tuh bilang gini ya, apa? Oh, HGB gitu kan. Oh, kok bukan SHM gitu. Orang Kalau kebanyakan udah panik tuh, denger HGB tuh udah iya, panik. HGB. Jadi oh bukan SHM. Nanti gimana? Kita udah bayar rumahnya, biar udah selesai nanti diambil lagi sama pemerintah. Kan ada juga kabar yang seperti itu. Nanti harus bayar tanahnya lagi. Banyaklah simpang siurnya. Jadi gini, SHGB dan SHM itu sebenarnya status hukumnya sama yo. Sama. Jadi sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan gitu. SHGB tapak tuh. Jadi ada. Jadi misalkan lu nih punya tanah yo. Tanah lu sertifikat hak milik SHM nih. Iya, benar. Ya, SHM nih. Lu jual, gue beli nih. Yang beli gue nih, ya kan, individu nih. Iya. Yo, sini gue bayarin nih tanah lu. Iya. Gitu kan, deal. Nah, itu kan sertifikat SHM dari lu tuh. Nah, gue individu, bisa SHM nggak? Gue balik nama, gue SHM-in lagi. Kan AJB dulu, AJB, sertifikat. Nah, itu bisa SHM apa HGB itu? Kayaknya ke HGB dulu ya, Bang. SHM lah. Langsung ke SHM. Karena Kalau individu. orang per orang ya? Oh, karena orang per orang. Karena individu yo. Jadi yang beli gua nih pribadi, duit gua sendiri individu. Nah, kalau itu tanah misalkan punya lu SHM. Yang beli bukannya gua nih PT. Ya kayak Pesona Koripan Group ini kan PT nih. Nah, sudah dibeli SHM, nanti dibuatlah tanah menjadi tanah PT nih, balik nama atas nama PT. Itu bukan SHM lagi. HGB namanya, hak guna bangun. Karena PT itu kan mungkin ada saham di situ, jadi bukan pribadi. Jadi milik mungkin bareng-bareng apa gimana. Jadi dia menjadi HGB, hak guna bangun. Nah, itu menjadi induk tuh. Misalkan 28 hektar atau 30 hektar tuh dibikin induk sama dia. Jadi atas nama PT, terus dipecah-pecah lagi kapling 60 60 60 gitu kan, ada yang 90 mungkin. Nah, itu tetap atas nama PT lagi tuh. Akad kredit, teman-teman ngambil rumahnya, akad kredit. Nah, itu dari atas nama PT yang udah pecah-pecah itu balik nama ke atas nama debitur. Berarti masuk lagi ke individu. Jadi udah dipecah, dia tetap HGB tuh yo. Ya atas nama PT karena PT nggak bisa SHM. Iya. Karena beli sebagai karena PT perusahaan. Nah, terus dijual lagi sama PT ke individu ke lu nih. Itu bisa SHM nggak? Kalau dari lu udah ngambil nih individu. Ya balik lagi nih di HGB lu individu kan perorangan sama lu. Bisa SHM nggak? Bisa dong. Nah itu dia maksudnya harus proses itu dulu. Nah bank aja mau kok meminjamkan uangnya 185 juta untuk temen-temen beli rumah di Pesona Koripan 9. Bank aja mau dan jaminannya apa? Itu HGB itu. Berarti HGB itu ada nilainya. Bank aja mau kok gitu kan. Tentu dengan persyaratan-persyaratan. Gimana izin lokasinya, gimana dengan pokoknya perizinannya, kan gitu. Kalau dari semuanya belum beres, nggak mungkin sampai ke proses akad kredit. Balik nama, nggak mungkin. Jadi bank aja mau kok. Ya, jadi emang bagus teman-teman khawatir dengan itu. Cuma bank aja lebih khawatir. Gitu. Dan marketing juga lebih khawatir. Serius yo. Iya bener Bang. Kita cari developer nih. Ya, kita cari developer. Yang menurut kita nih developer nggak bagus, terus kita masuk ke situ. Namanya debitur mah nggak mungkin kenal sama si perusahaannya. Kenalnya sama siapa? Sama si gua lah, sama marketingnya. Kan gitu ya? Iya bener Bang. Nah, ribut lah gitu. Nah, gua salah masuk developer. Nah, kalau Pesona Koripan, alhamdulillah gue dari 2016 masuk sampai sekarang 2024 ini. Dan 2018 itu terbaik nasional sampai dengan saat ini. Jadi teman-teman nggak salah pilih deh kalau untuk Pesona Koripan. Gua aja nggak salah pilih, bank aja nggak salah pilih. Pokoknya aman bro. Iya nggak? Apalagi nih? Jadi berarti proses surat SHGB itu emang sudah termasuk proses pembalikan ke si debitur ya? Udah, jadi bisa SHM lagi. Nanti itu udah lunas nih. Udah lunas, ambil di banknya, bawa ke BPN.
Mhm. Nah itu tinggal SHM. Kalau sekarang paling biaya materai paling nggak habis 50 ribuan Mhm. gitu. Jadi jangan khawatir, SHM nanti aja setelah lunas SHM-in ya Iya, iya. gitu, dengan HGB aja. Karena Bang berarti aja iya. mau gitu. Iya, Iya. berarti SHGB ini udah termasuk dari surat-surat untuk kedepannya Iya, ya. HGB Jadi itu kan tinggal perpanjang 30 tahun nih. Mhm. Ya, 30 tahun, nanti 20 tahun lagi. Tapi kan teman-teman misalkan 10 tahun lunas, nggak perlu nunggu 30 tahun. Langsung SHM-in. Jadi nggak harus nggak harus diperpanjang. Mhm. Gitu. Iya. Lunas nih 10 tahun, langsung SHM-in. Jadi nggak, kan kalau HGB harus perpanjang 30 tahun, 20 tahun. Nah, sebelum itu bikin SHM. Iya. Bisa. Enaknya rumah subsidi berarti itu ya, setelah 30 tahun rumahnya akan jadi milik kita. Ya nggak harus 30 tahun, Ah, setelah 10 iya. tahun lunasin Setelah aja angsuran udah selesai. bisa Iya. langsung SHM-in, udah hak Heeh. milik, udah aman. Beda lagi Gitu. kalau urusannya sama apartemen ya. Apartemen dia, iya, kalau dia kan bersusun. Mhm. Ya, jadi ada masa waktunya tuh, ada 30 tahun sampai perpanjang, 20 tahun selesai, udah. Jadi kayak rumah sewa aja, karena orang yang tinggal di situ tuh orang-orang yang cocok, misalkan dia tinggal di luar kota, dipekerjakan ya di Jakarta misalkan, jauh-jauh kan dia nggak mungkin waktunya, makanya pakai beli apartemen, karena apartemen itu ya ibaratnya nggak bisa selamanya, pasti ada jangka waktunya, apa 50 tahun, setelah itu diambil lagi sama pengembangnya. Jadi itu mah buat rumah singgah aja sih cocoknya. Tapi kalau teman-teman mau cari untuk rumah bener-bener untuk rumah tinggal selamanya, bisa diwariskan, ya paling nggak nyari rumah yang rumah HGB tapak lah. Ya jadi SHM lah, jadi bisa ditinggiin rumahnya ya kan. Nah, untuk rumah subsidi ataupun rumah-rumah yang lain gitu. Jadi kalau apartemen mah buat kalau kejauhan rumah singgah lah gitu. Iya, Tapi benar. kalau rumah buat tempat tinggal baiknya yang kayak SHM, Iya. HGB gitu yuk. Iya, tapi benar-benar. panas banget ini, lumayan ini yuk. Lumayan ya. Kayaknya udah dulu nih. Iya. Bahasan kita lumayan Bahasan berbobot iya, nih. bener-bener Lumayan bobot banget nih. pokoknya. Iya, Jadi iya benar. jadi teman-teman yang mungkin belum tahu yo, ya jadi Jadi, tahu. Ya mungkin masih ada kesalahan di gue, tolong kasih tahu. Iya. Kan gitu ya. Untuk saat ini yang gue dapatkan infonya ya seperti itu. Gitu. Jadi terima kasih lah yo untuk teman-teman juga semuanya yang sudah panteng channel gua ya kan, yang sudah bantu follow juga, bantu subscribe juga ya kan. Yang mudah-mudahan informasi yang gue berikan selama ini, Rio berikan selama ini bisa bermanfaat buat teman-teman se-Indonesia. Ya kan, bukan cuma Pesona Koripan doang, se-Indonesia. Jadi semua orang tahu ya. Iya. Oke. Kita closing aja kali ya. Closing aja. Udah cukup Oke, nih. mungkin sampai di sini dulu teman-teman informasi yang bisa gue berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam dari gue Deddy Bedol, salam dari Iyo, salam dari Pesona Koripan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat berkunjung jangan lupa passwordnya bertemu dengan Deddy Bedol.